Kalau dipermudah justru kita curiga. Kalau dipersulit, inilah tekad kita terus berusaha. Pasrahnya belakangan sampai kita udah tidak mampu lagi, tidak kuat lagi mikirnya, baru pasrah. Intinya jika ada kan banyak kan kita sering jumpa orang Bobo ya. Betul. Ketika hidupnya susah, ketika rezekinya seret, gitu. Wis aku pasrah sampai sing kuwasa kan gitu. Nah, berarti Bobo intinya tidak sepakat kalau ada orang yang sudah mengeluh seperti itu. Pasrah kepada yang kuasa tanpa kita harus berusaha berikhtiar. Harusnya ikhtiar dulu. Setelah ikhtiar, sudah berusaha 3 kali, baru berpasrah. Urutannya harusnya gitu. Jangan belum ikhtiar sudah pasrah. Itu namanya kebodohan. Sekarang gini Bobo. Ketika kita sudah berikhtiar itu, kita sudah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin semampu kita. Terus kita baru pasrah. Betul. Nah, ketika kita sudah melakukan dua-duanya, tapi hasilnya masih yong, ya kan? Masih nol. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau udah seperti itu? Mungkin amal perbuatan atau ibadahnya masih kurang. Karena itu kan hanya ambisi sesaat. Kan itu. Pasrahnya belum. Jatuhnya itu. Kan cuma di mulut tok. Iya. Tidak sampai kerasa. Pasti berpasrahnya sambil emosi itu. Nggak mungkin enggak. Pasrah yang benar seperti apa, Bobo? Ya kita ngersulah sama Gusti Allah, ya Allah. Kenapa begini? Terkadang aku kalau dikasih ke titik paling nol, ya tetap malah aku tantang sekalian. Ya Allah, ada lagi penderita yang lebih sulit dari ini. Biasanya jawaban itu kalau orang yang berilmu langsung di stop itu ujian itu, baru berkah yang datang. Itu sajalah. Apa bedanya sekarang? Aku dikasih jalan 2 pilihan. Tetap menjaga rahasia ilmu atau di kerjasama sama pihak yang memang inilah lebih mapan lah. Nah itu aja, aku lagi diuji sama saja. Tapi tetap pasrah toh. Tetap menjalani, melakoni. Hidup ada pilihan. Allah itu tidak akan pasti dia kasih jalan. Makanya kalau model aku kalau dikasih mudah, justru aku curiga. Itu sajalah. Ini ada ujian apa lagi? Selalu pertanyakan itu. Iya. Kalau dipermudah justru kita curiga. Kalau dipersulit, inilah tekad kita terus berusaha. Pasrahnya belakangan sampai kita udah tidak mampu lagi, tidak kuat lagi mikirnya, baru pasrah. Itu sajalah hakikatnya. Iya. Apakah berdoa itu salah satu kita untuk mendapatkan keberkahan? Bisa jadi, bisa tidak. Tapi pada faktanya umumnya enggak gitu. Betul. Iya. Tetaplah. Ya hakikatnya hidup penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Dua itu harus beriringan. Iya. Setiap kita punya tujuan, harus ada dua itu. Itu sajalah. Perjuangan dan pengorbanan. Apa sih hal apa dalam tujuan kita tidak ada itu? Tidak mungkin. Pasti harus ada. Dalam mencapai, nah itu kan hawa nafsu kita tuh. Tujuan itu. Itu sajalah. Pengen bikin usaha ini, itu kan ambisi. Kan sering kita ini menjumpai seseorang Bapak ya. Yang intinya itu mengelola tentang hidup. Aku ini sudah berdoa gitu, rutin gitu.
tiap hari. Wis, intinya bisa dikatakan orang ini ahli berdoa, ya kan. Nah, tapi kok nasibku kok koyok gini terus, nggak ada perubahan. Nah, kalau menurut Bobo Hendro, berdoa yang benar itu seperti apa nih? Yang namanya berdoa itu bukan karena doanya, karena sifat kepasrahan. Itu ya. Iya. Kadang alam suka menguji di mana titik kesabaran kita toh. Itu saja. Padahal kita kalau mau nyesatin bisa mampu, tapi kita tetap pada jalur Gusti Allah sesuai aturan. Itu sajalah intinya. Ya kalau tidak ngikutin aturan ya cepat kaya sih. Seperti umum yang sudah terjadi, banyak aku nyaksiin ya seperti itu. Iya. Cara agar kita ini selalu bersinergi dengan alam itu apa yang harus kita lakukan? Apapun ya tingsun, selalu dalam pikiran dan batin kita selalu mencari ridhonya Gusti Allah. Diuji apapun tetap kokoh. Sudah itu saja. Tidak ada kata menyerah pasrah. Kecuali kita udah teriak, baru disitulah titik pasrah kita. Itu sajalah. Karena hidup perjuangan, kita harus tetap berjuang. Apapun yang terjadi. Terkadang Gusti Allah itu menguji keimanan kita sampai di mana. Udah itu saja. Nggak harus ribet-ribet. Itu aja lah. Akhir-akhir ini kan sering kita jumpai bencana alam Bapak ya, yang meletus ya, banjir dan sebagainya. Apakah itu merupakan bukti bahwa manusia sudah tidak bersinergi dengan alam? Sebenarnya setiap perbuatan angkara murka itu menciptakan hawa. Nah hawa itulah yang bikin ya oleng lah. Alam juga ngikut oleng kali. Kayak gini, secara spiritual mereka nempel di langit-langit kubah, kayak kubah perisai lah antara timur dan barat. Itu sajalah. Itu ada kubahnya Pulau Jawa. Kalau memang spiritual yang memang udah pini sepuh asli pasti tahu itu. Bahwa di Pulau Jawa ya terdapat banyak titik pancor. Itu sajalah. Situ bisa merasakan tidak? Titik pusat gempa di Tuban, tapi Tuban tidak goyang sama sekali. Sering toh? Kemarin? Nah, berarti kan ada pancernya. Iya. Itu saja fungsinya. Kenapa yang kena malah nyilang yang lain? Itu sajalah analogi kita, simpelannya itu. Bukti pancer bisa nangkal itu semua. Ya mungkin pendahulu dulu kan itu. Iya. Kan ada juga istilah takdir Tuhan, gitu. Kehendak Tuhan. Bisa jadi. Itu beda nggak pemahamannya antara takdir dengan kehendak Tuhan itu? Yang bisa menilai kehendak Tuhan berarti dia sudah mengenal Tuhannya itu sendiri. Bukan Tuhan yang pikiran dia sendiri. Tidak ada saksi dan menyaksikan. Itu sajalah. Kayak Jamas Kalimosodo. Iya. Inti hakikatnya saksi dan menyaksikan ya syahadat toh. Jatuhnya. Ya inti dari syahadat ya saksi dan menyaksikan. Kan udah sering dibahas. Itu sajalah. Dalam kehidupan ya patokan kita itu. Kalau memang dia berilmu harus ada saksi atau murid itulah. Yang menyaksikan bahwa kita memang punya ilmu. Dan murid kita juga pasti tercipta ya jadi tabib paranormal juga dong. Itu bukti bahwa dia punya sanad keilmuan yang bisa dititiskan lah. Nah, sanad keilmuan itu kira-kira punya tidak? Itu sajalah.
yang di luar sana. Kalau gitu intinya takdir sama kehendak itu beda pemahaman. Beda lah. Kalau takdir, Heeh. kita sudah berusaha berjuang Mm-mm. berkali-kali. Lain cerita. Hmm. Kan tadi titiknya di mana? Kita berpasrah ya sudah, itulah takdir. Tapi kalau belum berjuang, sudah ngucap wis takdir ya, berarti sujon dong. Sudah memvonis, belum menjalani, melakoni, kan gitu. Intinya manusia bisa merubah takdir Tuhan ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Hanya kerugian tok. Kita sering melawan takdir, ujungnya rugi kok. Tekor. Timbang kita nurut sama takdir, nggak tekor. Itu apa yang aku alami. Iya. Itu saja lah.